Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ada di SMK Muhammadiyah Pencongan. Saya bertemu dengan kepala sekolah SMK Muhammadiyah Pencongan. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andi, selama tidak kurang dari 11 bulan, bahkan nanti Maret ini selama 12 bulan, pandemi ini hadir di tengah-tengah kita. Dan konon katanya kalau virus sudah hadir di tengah-tengah kita, maka virus itu tidak akan mati, tidak akan hilang. Yang paling mungkin virus itu dijinakan dengan vaksin, dengan herd immunity, dan lain sebagainya. Saya kok ingin mengetahui, Pak, proses pembelajaran di SMK Muhammadiyah Pencongan selama pandemi ini kan menggunakan pendidikan jarak jauh ya, Pak? Betul. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana proses belajar bagi siswa-siswa di SMK Muhammadiyah Pencongan ini, Pak? Ya, baik. Beberapa hal perlu kami sampaikan bahwa di SMK Muhammadiyah Pencongan ini ada 4 kompetensi kejuruan. Yang pertama, teknik perbaikan bodi otomotif, kemudian teknik bisnis sepeda motor, kemudian rekayasa perangkat lunak komputer, dan satu lagi adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Pada model pembelajaran ketika pandemi seperti ini, Bapak, jadi yang pertama di bulan Maret, di bulan Maret UN itu ditiadakan, jadi menjadi suatu problem juga. Siswa sudah persiapan dan lain sebagainya dibatalkan, Kemudian ke sana melangkah pada pembelajaran, pembelajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena SLTA, SMK utamanya ini berada di bawah kewenangan langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Maka kami dengan adanya surat edaran dan SKB 3 atau 4 menteri tadi, kita wajib mematuhi dengan berbagai hal yang perlu diprogramkan. Nah, berjalannya waktu, awal-awal pandemi kita memang full daring online dengan berbagai cara. Ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Instagram, ada yang melalui Google Meet dan lain sebagainya, dimodifikasi oleh teman-teman kurikulum dan staf-stafnya. Kemudian berlanjut pada tingkat kejenuhan para siswa, karena di SMK ini adalah lebih kedepankan pada kompetensi kejuruan. Nah, di orang tua sendiri banyak keluhan, Bapak, banyak keluhan, siswanya jenuh dan lain sebagainya. Orang tuanya juga sama, bagaimana cara mengajar anak di rumah itu ternyata luar biasa, tidak seperti yang dibayangkan bahwa ngajar itu mudah. Nah, oleh sebab itu banyak masukan dan banyak informasi dari wali siswa. Kita juga bekerjasama dengan komite, Masidasmen atau yayasan, maka beberapa hal dirumuskan adanya siswa yang akan belajar itu harus diizinkan oleh orang tua, dan itu pun bukan dipaksa oleh si sekolahan, tidak, tetapi adanya unsur sukarela, unsur sukarela yang siswa memang ingin belajar dengan memperhatikan protokol kesehatan dan lain sebagainya, seperti itu sama seperti yang lain, seperti itu. Saya ke Bu Lia. Ibu sehari-hari tetap mengajar ya, Bu, ya? Iya. Mata pelajaran apa, Ibu? Untuk saya mapelnya fikih. Fikih ya, Bu, ya? Nah, ini bagaimana, Bu, cara membuat materi pembelajaran pada masa seperti ini, kemudian menyampaikannya, mengevaluasi, memberikan tugas, kemudian siswa memberikan dan menyetorkan hasil dari belajarnya ini, bisa diceritakan, Ibu? Baik, Bapak. Jadi alhamdulillah dengan mapel fikih ini ibadah muamalah.
kami biasanya memberikan teori terlebih dahulu. Ya. Ya, menyampaikan teori dengan ya kami sudah mencoba memakai WA. Ya. Ya, karena WA itu yang lebih familiar. Betul. Tapi sebelumnya pernah juga pakai IG, tapi ternyata banyak yang kesulitan Tidak ya. ada sinyal ya Bu ya. Iya. Gitu, betul. Akhirnya kami udah ya kita pakai yang familiar aja. Betul. Di situ kami menyampaikan materi, diawali mungkin kalau dalam suatu materi ada praktek misalkan wudhu ya. Jadi kami kirimkan video tata cara wudhu yang bagus, Betul. tayamum yang bagus. Betul. Kemudian di situ anak untuk mencermati, memahami dan mempraktekannya. Betul. Nah, sekaligus anak itu tugasnya itu ya mempraktekkan wudhu tersebut Betul. di video, kemudian dikirim ulang ke saya. Betul. Betul. Nanti saya koreksi kurangnya di mana, Betul. saya sampaikan. Iya. Nanti ya alhamdulillah anak-anak itu responnya baik, Iya. semangat. Cuman butuh effort, usaha dan yang lebih ekstra ya Bu ya, Iya, ketimbang belajar tatap muka ya Bu ya. Betul, betul sekali. Dan mungkin kalau di kelas itu kan satu kelas ngumpul, kemudian satu persatu anak bisa terlihat. Iya. Sementara di sisi lain, situ. ini kan memperhatikan yang satu, yang lain nggak tahu kemana gitu kan. Artinya harus betul-betul ya Bu ya. Iya, betul. Ibu merasakan Bu, usaha Ibu jauh lebih keras ketimbang ketika sekolah di tatap muka. Iya, sangat jauh lebih keras. Saya hampir 24 jam ya. Betul. Kadang sampai malam pun anak ada yang, Ibu mohon maaf ini mengumpulkan tugas. Jadi malam-malam saya koreksi tugas mereka. Betul, betul. Masukkan nilai malam-malam ya tetap Ya. dilaksanakan. Artinya Ibu betul-betul harus, ya bukan ngalah ya, tetapi betul-betul harus ready Iya. 24 jam untuk melayani siswa gitu ya Bu. Melayani siswa. Jadi Betul. ya itu standby terus di. Iya, iya. HP-nya jangan mati ya Bu ya. Iya. Baik, saya ke Pak Andi lagi Pak. Gini Pak Andi, kalau pelajaran seperti fikih, kemudian IPS yang dilakukan oleh Bu Lia, saya bisa paham seperti itu walaupun usahanya lebih besar ya Bu ya. Tetapi kalau tadi dibilang jurusan body repair ya Pak? Ya, ada body atau repair. misalkan TPSM IT gitu ya. Okay. Ini di rumah kan nggak mungkin Pak untuk belajar seperti itu. Tempat prakteknya tidak ada. Kemudian kalaupun beli kan cukup tinggi. Bagaimana Pak cara mengatur siswa pasti hadir ke sekolah dan bagaimana cara mengaturnya Pak sehingga mereka secara kompetensi tetap bisa maksimal Pak? Oke. Baik. Untuk yang sifatnya teknik Bapak ya, bahwa seperti TPSM, teknik perbaikan bodi itu jelas teknik ya. Betul. Termasuk RPL juga teknik. Betul. Jadi awalnya yaitu kita memakai semacam siswa dipersilakan untuk melihat YouTube dengan materi seperti ini dan lain sebagainya. Secara umum aja dulu ya, seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan juga tutorial seperti itu. Kemudian setelah itu ada penugasan dari guru mapel tersebut. Mapel tersebut dikirimkan pada guru mapelnya, kemudian sama dievaluasi seperti itu. Itu awal-awal itu Pak. Tetapi lambat laun juga nyun sewu ya. Namanya siswa Pak, siswa luar biasa ya. Tingkat kejenuhannya luar biasa. Nah, kemudian para orang tua juga banyak usulan ya. Bagaimana Pak kalau anak saya itu bisa hadir? Bagaimana teknisnya ke sekolah aja dengan bagaimana teknisnya monggo lah segala itu bisa modifikasi ya. Akhirnya ya kita buat semacam semacam pola-pola siswa bisa hadir dengan mohon maaf pakaian tidak seragam supaya tidak terlihat bahwa itu belajar di sekolah karena memang tidak boleh ya. Nah, jadi bahasa kita adalah pembekalan ataupun untuk pemantapan dari praktek yang tutorial sudah diajarkan. Jadi intinya seperti itu. Dan sekali lagi prokes itu yang sangat kami utamakan termasuk ketika di termogen kok sudah di atas 37 ya. Sementara kita istirahatkan dulu ya. Nah gitu. Jadi sangat hati-hatinya seperti itu Pak, karena emang masa pandemi luar biasa, pantauannya dan lain sebagainya luar biasa. Gitu Pak. Jadi walaupun misalkan siswa itu bergantian dan dalam jumlah yang
mungkin kecil ya Pak ya, Iya, iya. mereka tetap melakukan praktek ya Pak ya, Iya, dengan iya. protokol kesehatan yang cukup ketat ya Pak. Nggih, pembekalan bahasa kita. Baik, Nggih. saya ke Bu Lia lagi. Ibu, salah satu tanggung jawab guru yang mengajar fikih itu kan ada materi paling tidak karakter, akhlak, dan mereka patuh terhadap ajaran-ajaran agama ya Bu ya. Kalau yang tadi kan secara knowledge ya Bu ya, pengetahuan seperti itu. Kalau cara mengajarkan akhlak dan karakter bagaimana Bu? Iya. Baik, kalau untuk karakter itu diawali dengan dengan pembiasaan ya. Ya. Jadi kami sebelum mengawali pelajaran biasanya ada salam dulu di pembukaan. Baik. Nah, kemudian untuk di grup gitu, di grup kadang ada anak yang celoteh ya, namanya anak. Oh iya. Nanti kami sampaikan ya. Jadi mohon maaf nanti kalau menyampaikan di grup bahasanya dengan bahasa yang bagus, gitu ya. Betul. Ketika mau WA dengan guru pun bahasanya juga bahasa yang bagus. Ini kami terapkan di sini karena ya kadang namanya siswa ya suka kebawa kalau WA-an sama temennya gitu. Iya. Nah, ini dianggapnya setara aja gitu ya. Nah, ini nanti kami luruskan gitu ya. Nah, alhamdulillah ada perubahan. Betul. Siswa mengetahui dari situ, dan ini sisi baiknya daring. Betul. Saya anggap sisi baiknya daring. Karena kalau tatap muka kita nggak sempat mengarah ke situ. Iya. Karena nggak WA-an sama siswa. Betul, nggak paham ya Bu ya. Iya. Nah ini ini ada positifnya juga saya kira seperti. Kalau pola komunikasi dengan orang tua kan ini betul-betul harus kerjasama dengan orang tua ya Bu ya. Satu sisi guru jaraknya jauh. Walaupun memiliki kemampuan, tapi anaknya tidak di depan guru kan. Tapi sisi lain orang tua ini anaknya dekat banget, cuman tidak memiliki kompetensi untuk mengajar ya Bu ya. Iya. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepentingan itu Ibu? Kadang ada orang tua yang curhat ya, akhirnya cerita dengan saya, ini bagaimana Ibu? Akhirnya orang tua sendiri itu yang komunikasi langsung dengan saya. Betul. Jadi WA, Ibu ini ada anak saya kok kalau disuruh sholat males gitu ya. Bagaimana caranya? Ya itu nanti ya sedikit saya masukkan di situ. Artinya di sini memang komunikasi itu nggak sama siswa saja, akhirnya sama orang tua pun tetap jalan di situ. Biar itu saling jalan tengah untuk komunikasi dengan orang tua. Iya. Dan akhirnya orang tua bisa membantu ya Bu ya. Orang tua bisa memahami dan nanti ketika itu orang tua bisa akhirnya lebih dekat juga dengan si anak gitu yang tadinya jarang ketemu karena tatap muka pulang sore ini akhirnya anak lebih sering komunikasi dengan orang tuanya. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, di sini kan ada 4 jurusan ya. Bapak mungkin bisa menjelaskan satu persatu jurusan tersebut dengan kompetensinya. Kemudian ketika mereka lulus ini sebetulnya kompetensi apa yang mereka miliki dan di dunia kerja mana Pak yang mereka bisa bekerja? Baik. Yang pertama untuk kompetensi keahlian gitu ya, yaitu teknik perbaikan bodi otomotif. Pada teknik perbaikan bodi otomotif ini ditekankan pada keahlian skill, yaitu bagaimana di sana diajarkan teknik pengelasan. Kemudian pengentengan, kemudian pengecatan, seputar itu Bapak. Kemudian yang lain-lain banyak itu. Pokoknya intinya kalau ada yang saya mobil rusak, atau motor bodinya rusak, di sana dicat itu komplit itu ya, tempul dan semuanya ada di sana. Pewarnaan juga seperti itu. Alhamdulillah untuk teknik perbaikan bodi ini kita juga beberapa kali LKS lomba kompetensi siswa di Kabupaten Pekalongan ini sudah biasa juara umum ya, juara 1 dan akhirnya ke tingkat provinsi ya. Semoga nanti tingkat provinsi lebih baik lagi beberapa kali. Yang teknik perbaikan bodi repair. Kemudian yang kedua rekayasa perangkat lunak komputer. Itu diarahkan jadi salah satu kompetensi programmer, karena di sana diajarkan bagaimana teknik-teknik untuk bisa membuat program-program data, ya. Di samping juga yang
Office juga itu sangat dipelajari sana di awal-awal yang kemudian ke atasnya nanti akan ke programnya seperti desain grafis juga diajarkan tetapi tidak dominan, yang dominan adalah programmernya sana. Itu pekerjaan saya kira banyaklah di sana ya, programmer ya. Zaman sekarang apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, IT luar biasa. Kemudian yang ketiga, teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, ini sudah sangat dikenal sekali oleh masyarakat awam. Ini jual beli, Pak, atau gimana? Ya, jadi sekarang di jurusannya memang demikian tulisannya, teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi selain siswa dibekali dengan tekniknya, bagaimana cara di montir motor itu ya, untuk servis dan lain sebagainya, dari ban, aksesoris, kemudian bloknya di servis, kemudian turun mesin dan lain sebagainya, komplit itu terus chassis, kemudian kelistrikan dan lain sebagainya, itu juga diajari bagaimana cara menjadi suatu marketing. Komplit ya, marketing seperti itu. Jadi marketing biar bisa untuk berwirausaha juga seperti itu. Yang teknik bisnis sepeda motor, insya Allah pasar kerjanya luar biasa. Hampir kalau kita bicara dari Nyonsewu Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ini berapa itu outletnya, itu yang resmi. Yang perorangan luar biasa banyak. Yang dalam kampung apalagi banyak lagi. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi dan keuangan lembaga, Bu ya. Ini orang tekun ini. Ini akuntansi dan keuangan lembaga ini dikhususkan pada masalah hitung menghitung ya. Kalau dulu kami sekolah di SMK juga, tapi dulu namanya Semea itu tata buku itu ya, bon A, bon B. Nah, kalau sekarang akuntansinya sudah melangkah ke dalam program bagaimana nanti diajarkan dari jurnal jurnal umum, kemudian masuk ke buku besar dan seterusnya sampai laporan rugi laba neraca dan sebagainya, itu dari awal manual kemudian sampai ke dalam komputer, ada programnya, DXS accounting dan lain sebagainya, itu langsung keluar muncul gitu. Jadi sekarang udah praktis sekali. Kalau perusahaan untung atau rugi nih. Betul itu. Pembukuan itu ya, Pak ya. Itu yang akuntansi keuangan lembaga, dan ini juga hampir semuanya masuk ke ranah pasar semua ini. Akuntansi lembaga di mana pun. Keterampilan yang sangat praktis dan dibutuhkan banyak perusahaan. Betul, seperti itu. Baik, Bu Lia, kalau dalam pandangan Ibu Lia, ini hikmahnya pandemi ini apa sih, Bu? Hikmah pandemi itu ya salah satunya itu ada apa ya? Karena kami siswa SMK ya, Bapak, mohon maaf. Jadi kadang ada yang bekerja, ada yang sudah bekerja. Nah, dengan adanya pandemi, kita dengan sistem jarak jauh, anak tersebut tetap bisa ikut sekolah. Itu positifnya kalau menurut saya itu. Nah, kemudian hikmah buat saya sendiri, yang semula gaptek, Bapak, saya belajar lagi ya, Bu ya. Akhirnya bisa. Nah, ini yang saya rasakan, ada hikmah di sini, artinya yang tadinya HP itu cuma bisa buat telepon aja sekarang jadi aplikasi Zoom punya aplikasi Classroom ada sekarang, karena itu untuk mencoba. Saya sebelum materi itu saya sampaikan itu kira-kira apa yang cocok buat anak nih ya. Jadi ini jadi mau nggak mau belajar lagi ya, Bu. Mau nggak mau belajar lagi itu yang luar biasa. Tetap ada hikmah di balik musibah. Baik, Pak Andi, terima kasih. Bu Lia, terima kasih. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Pak Andi dan Bu Lia di SMK Pencongan Pekalongan ini. Luar biasa, visi ke depan sangat jelas untuk membangun sumber daya manusia yang siap kerja, dan walaupun kondisi pandemi tetap melakukan yang terbaik untuk siswanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.